kembali di video channel belajar komputer. Di video kali ini kita akan mencoba belajar aplikasi baru yaitu MIT App Inventor ya. Di sini saya coba perkenalkan apa itu MIT, kemudian kita mencoba membuat project baru di sini ya. Pertama-tama pastikan dulu kalian sudah menginstal MIT Companion di HP Android kalian masing-masing ya. Ini ya. Ini kalau kalian sudah menginstal ini di HP Android kalian masing-masing maupun HP dengan sistem operasi iOS ya, tidak ada masalah, ini bisa diinstal. Silakan install. Ini fungsinya untuk sebagai menguji coba hasil dari project yang akan kita buat di MIT App Inventor. Sekarang kita masuk di situsnya dulu ya. Situsnya MIT App Inventor 2 kalian ketikkan. Nah, setelah Anda ketikkan di Google MIT App Inventor 2 akan muncul seperti ini. Kalian pilih MIT App Inventor. Nah, tampilan situsnya adalah sebagai berikut, MIT App Inventor. Jadi di sini kita akan membuat sebuah aplikasi mobile menggunakan situs ini ya. Dan ini gratis. Nah, berikutnya adalah kita membuat akun terlebih dahulu dengan cara Anda klik Create Apps. Nah, setelah Anda klik Create Apps, nanti kalian akan disuruh untuk membuat akun. Kebetulan di sini saya sudah punya akun, tinggal saya pilih saja akun yang ingin saya gunakan. Nah, setelah Anda buat akun dan setelah Anda login, tampilannya akan sebagai berikut ya. Anda bisa langsung start blank project atau kita close terlebih dahulu. Nah, di sini untuk tampilan awalnya, di sini kita diperlihatkan tampilan project ya. Project-project atau folder project yang akan yang akan ditampilkan atau file project yang akan kita buat akan ditampilkan semuanya di sini ya. Jadi sebelum saya membuat project, saya terlebih dahulu kebiasaannya membuat folder dulu ya, folder projectnya. Jadi folder projectnya kita klik dulu new folder di sini. Kita buat dulu folder projectnya, misalnya saya bikin nama foldernya praktikum 1 ya. Praktikum 1. Nah, maka akan jadi folder sebagai berikut ya. Yang dimana ketika kita cek foldernya itu akan kosong. Ketika cek kita akan kosong dan tidak ada isinya. Berikutnya sekarang kita akan mencoba membuat project baru. Yaitu kita klik new project. Nah, di sini kita ketikkan nama projectnya misalnya ya latihan 1 ya. Latihan 1 atau hello world ya, terserah Anda. Kita klik OK. Maka nanti setelah Anda klik OK, dia akan masuk ke tampilan layanan GUI-nya ya, layanan Graphic User Interface-nya. Nah, di sini perlu saya jelaskan tampilannya adalah tampilan layanan Graphic User Interface dari si MIT App Inventor atau MIT App Inventor ini, yang dimana di sistem GUI-nya ini atau Graphic User Interface-nya ini ada 4 layar ya, ada 4 layar yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada layar palette, yang kedua ada layar viewer, yang ketiga ada layar komponen, yang keempat ada layar properties ya. Di sini untuk layar palette sendiri, dia menyediakan fitur-fitur untuk dimana kita bisa menambahkan desain ya, menambahkan desain untuk di
dalam viewernya atau di dalam aplikasinya nanti kita ya. Contoh, di sini di palet ini ada user interface, ada layout media yang bisa kita tambahkan. Misalnya kita klik ya salah satunya saja user interface di sini. Nah, di sini kita bisa tambahkan button, checkbox, circle of progress, data picker, image, label, dan sebagainya ya. Nah, di mana kita tambahkan nantinya yaitu di dalam viewer. Jadi fungsinya viewer ini adalah memperlihatkan kita bentuk aplikasi yang akan kita susun ya. Nah, di sini sesuai dengan bentuk perangkat yang mau kita buatkan aplikasinya. Misalnya untuk mobile, ya kita buatkan seperti ini. Kalau misalnya kita mau perangkatnya adalah tablet, ya kita bisa susun, ya kita bisa pilih di sini ya displaynya. Untuk monitor kita bisa pilih displaynya di sini ya untuk monitor. Jadi kita bisa menyesuaikan perangkat yang aplikasi kita bisa sesuaikan perangkatnya nanti dengan aplikasi yang mau kita buat, kayak gitu. Berikutnya di layanan grafik user interface berikutnya yaitu di bagian komponen. Di bagian komponen ini adalah memunculkan hasil dari palet ya, palet yang kita tambahkan ke viewer nanti akan muncul di sini di bagian komponen berapa palet yang kita tambahkan ke dalam viewer dan di sini akan dijumlahkan dan di sini kita bisa edit dan hapus nanti ya komponen-komponen yang tidak kita inginkan ataupun ingin kita tambahkan. Kemudian di bagian properties, disinilah bagian edit untuk dari komponennya sendiri ya. Misalnya kita ingin edit komponennya dari segi ukurannya, dari segi teksnya, warna, dan sebagainya ya. Misal seperti ini. Saya masukkan button ya. Saya tarik button. Jadi kita tinggal klik, tarik, lalu lepas di dalam screen ya. Seperti ini. Jadi ketika kita sudah tambahkan salah satu tools palette di dalam viewer, dia akan muncul di dalam bagian layar komponen. Jadi kita tambahkan tadi adalah button. Kebetulan ini adalah button 1, jadi dia akan tulisannya button 1. Nah, dan misalnya kalau kita mau edit button ini ya, kita mau edit bentuknya, tinggal kita klik saja buttonnya di sini di komponen, baru kita edit di properties ya, misalnya dari segi warnanya. Misalnya kita kurang senang dengan warna black, kita bisa ganti warna blue ya, atau cyan, ataupun teksnya kita mau ganti di dalam, ya bisa kita ganti di dalam ya, dengan kata tombol. Oke, seperti ini. Oke, setelah kita tambahkan kata tombol, mungkin kita bisa tambahkan lagi label ya, satu label. Sebagai contoh, kita coba sekalian saja bikin aplikasinya. Di sini kita tambahkan label. Jadi fungsinya label ini adalah untuk memunculkan teks ya, memberikan teks atau memberikan teks. Jadi di sini kebetulan labelnya tulisan label 1 ya, label 1. Ketika kita ambil lagi label, dia akan menjadi label 2. Jadi saya baru pakai label 1, jadi saya hapus saja label 2 ini. Cara hapusnya bagaimana? Tinggal klik saja label 2-nya, baru kita pilih delete di bawah. Oke. Nah, sekarang kemudian kita sekarang mau mengatur ya, mengatur posisi dari kedua user interface yang sudah kita kasih masukan atau dua tools ini yaitu label dan button. Kita mau atur posisinya di tengah. Caranya adalah logikanya adalah di sini kan di label 1 dan button kan dia berada di dalam sebuah screen ya. Berarti yang kita harus atur adalah screen-nya, bukan labelnya yang diposisikan ke tengah. Kalau Anda lakukan hal itu tidak akan
berpindah ya, dia tidak akan berpindah ke tengah. Coba kita lakukan ya. Ini kita masukkan teks legend, ini tidak akan ke tengah ya, dia hanya teksnya akan ke tengah saja. Tapi untuk dari segi posisinya dia tidak akan ke tengah. Jadi kalau ketika kita mau posisinya ke tengah kedua ini, label sama button, jadi kita atur di mana? Di screen-nya ya. Di screen-nya kita atur di bagian horizontal, kemudian kita pilih center 3. Nah, seperti ini ya. Nah, gitu. Nah, ya. Nah, terus setelah kita susun seperti ini, bagaimana Bang selanjutnya? Jadi selanjutnya adalah di bagian coding ya. Ketika kita misalnya coba-coba munculkan hello world lah. Ketika nanti tekan tombol muncul berganti teksnya ya dari teks for label 1 menjadi hello world. Bagaimana caranya? Jadi codingnya sini cukup mudah ya. Jadi ngodingnya kita cukup ke area blok. Kalian bisa ke sini ke sudut kanan atas. Ada di sini baca blok. Anda klik bagian blok. Setelah kita masuk di bagian blok, disinilah bagian codingnya ya. Di bagian codingnya di sini tidak terlalu cukup sulit. Karena di sini kita seperti bermain puzzle ya. Puzzle. Jadi yang digunakan di sini adalah kebanyakan pemahaman logika ya. Logika pemrograman. Nah, di sini sudah tersedia di bagian blok ini ada tersedia tampilan GUI-nya atau graphic user interface-nya, itu ada dua layer yaitu blok dan pivot. Di bagian layer blok, di sini kita bisa mengambil berbagai macam coding program, diantaranya ada control, logic, math, text, list, dictionary, color, variable, dan prosedur. Ketika kita klik kontrol akan muncul codingnya seperti ini, tinggal kita pilih blok yang mau kita pakai ya atau coding yang mau kita gunakan. Jadi sangat simpel sekali ketika kita mau coding di sini. Tapi di sini kita codingnya mau munculkan hello world saja dulu untuk sebagai pengenalan dasar ya terhadap MIT App Inventor. Jadi nanti ketika kita klik tombol muncullah hello world ya. Dari teks yang awalnya adalah tulisannya text for label 1 ini akan menjadi hello world ya. Ketika kita sudah klik tombol ini. Caranya itu sangat mudah. Pertama, karena kita logikanya adalah mengklik tombol, berarti kita blok yang perlu kita ambil di bagian mana? Bagian button 1. Kenapa button 1? Karena dia di bagian tombol yang akan kita klik di awal. Nah, di sini ketika kita sudah klik button 1, dia akan muncul tampilannya di viewer seperti ini. Nah, di sini kita pilih yang paling atas, yaitu when button 1 klik. Nah, kenapa when button 1 klik saya pilih di sini? Karena logikanya seperti ini ya. Ketika button diklik, maka lakukan. Nah, kebetulan saya mau munculkan teks hello world. Nah, di mana mau saya munculkan teks hello world? Di label 1. Maka saya klik label 1 di sini. Nah, untuk mencari blok yang sesuai, ya kita tinggal cukup saja mencari bentuk yang sesuai ya, untuk dipasangkan di blok bagian tengah sini. Coba kita klik label, coba kita cari di sini blok yang sesuai ya. Kebetulan kita mau memunculkan teks, berarti kita pilih set label 1 teks ya. Set label 1 teks. Setelah kita ambil seperti ini, sekarang kita pasangkan. Nah, dia akan terpasang seperti ini ya. Jadi ketika sudah terpasang, dia itu tidak akan ketika kita goyangkan dia itu tidak berpisah ya. Dia akan tetap mengikut seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya, ketika Anda melihat tanda silang seperti ini, berarti codingnya belum sempurna atau masih memiliki masalah. Di mana masalahnya? Karena dia masih ada blok yang kosong. Nah, apa fungsi dari blok kosong ini? Yaitu kita mau munculkan tadi teks hello world ya. Ketika tombol diklik, maka lakukan label 1 munculkan teks apa. Karena kita mau munculkan teks, berarti kita pilih di blok di bagian teks di sini ya. Sini.
Nah, di sini kita cari tempat untuk bisa menuliskan, kita cari coding ya, untuk atau blok bisa kita menuliskan teks. Nah, kebetulan di sini ada ya, satu di bagian paling atas. Sesuai dengan bloknya juga untuk bloknya. Tinggal kita pasangkan saja. Setelah kita ambil, pasangkan. Nah, langkah selanjutnya kita ketikkan hello world. Nah, hello world seperti ini. Oke. Nah, setelah kita seperti ini, maka sudah jadilah kode program sederhana untuk munculkan hello world. Cara mengujinya bagaimana? Sangat mudah sekali cara mengujinya. Anda tinggal klik connect, pilih AI Companion. Apa fungsi dari barcode ini? Fungsi barcode ini adalah fungsinya untuk men-scan atau menguji aplikasi kita di HP kita masing-masing atau di smartphone kita masing-masing. Makanya di awal tadi saya suruh install aplikasi ini ya, Meet AI 2 Companion, supaya kalian nanti ketika buka aplikasinya Anda scan bagian ini ya, bagian barcode ini untuk menguji aplikasi kalian apakah berjalan sesuai atau tidak ya. Nah gitu. Bang, kenapa tidak pakai emulatornya Bang? Sini untuk emulatornya komputer saya kurang kompatibel ya untuk menggunakan emulatornya, makanya saya tidak menggunakan emulatornya ya. Jadi saya hanya menyarankan menginstal aplikasinya di HP Android, yaitu aplikasi Meet AI 2 Companion untuk menguji aplikasinya ya. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Jadi ini sebagai pengenalan saja. Jadi kalau kalian ingin dibuatkan video selanjutnya atau video-video tutorial selanjutnya, Anda bisa berkomentar ya, ataupun memberikan saran ya, memberikan saran di kolom komentar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.